Halo, assalamualaikum. Saya Hendriana Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah metode penelitian dan penelitian ilmiah terkait proyek aplikasi decision support system untuk investor retail di Bursa Saham Indonesia. Ini untuk isinya. Nah, latar belakangnya ini kenapa bikin aplikasi ini karena ada fenomena lonjakan investor retail di Indonesia ya, di mana didominasi oleh milenial dan Gen Z. Lalu ada ancaman fenomena FOMO ya, fear of missing out, dan kurangnya literasi risiko. Lalu ada tantangan noise ya, media sosial, artinya berita-berita yang belum valid. Terus ada urgency decision support system yang terintegrasi ya. Untuk aplikasi ini tidak bertujuan untuk menggantikan peran investor, tapi menjadikan aplikasi ini sebagai asisten ya, untuk memberikan penilaian terhadap saham agar tidak FOMO. Nah, identifikasi dan rumusan masalah itu karena apa? Masalahnya itu tingginya volatilitas dan sentimen, lalu yang kedua keterbatasan waktu, lalu yang ketiga aspek psikologis atau bias, yang keempat overload informasi ya. Lalu rumusan masalahnya bagaimana merancang dan mengimplementasikan aplikasi yang mengintegrasikan analisis sentimen pasar dari media dengan parameter risk management untuk membantu investor meminimalkan bias emosional dalam pengambilan keputusan di bursa efek. Lalu ruang lingkupnya itu aplikasi ini mencakup emiten atau saham yang terdaftar secara resmi di bursa efek, lalu data pasar modal dan harga saham bersumber dari API publik, lalu pemrosesan analisis sentimen berfokus pada teks dan bahasa Indonesia, lalu yang keempat dikembangkan sebagai sebuah sistem yang berbasis web interaktif dengan menggunakan Google Apps Script pada sisi front end, untuk bahasa programannya menggunakan Java, dan spreadsheet sebagai basis datanya. Maksud dan tujuannya apa? Maksudnya membangun aplikasi resin bernama Trin sebagai asisten cerdas bagi investor retail dalam mengelola informasi pasar yang masif secara objektif. Tujuannya menghasilkan pengolahan data ya, dan merancang dashboard UI yang menyajikan analisis profil risiko dinamis dan fear and greed index ya. Rumusan hipotesanya, penerapan aplikasi DSS Trend yang mengintegrasikan analisis sentimen media digital berbasis NLP serta mengkalkulasi risk profile dinamis secara signifikan untuk mengurangi bias emosional seperti FOMO dan panic selling, serta meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan bagi investor retail ya di Bursa Efek Indonesia. Di sini ada beberapa literatur review terkait dengan aplikasi ini. Yang pertama itu ada analisis sentimen dengan pergerakan harga dan pergerakan harga saham. Menurut pandangan saya, inti masalahnya terletak pada banyaknya noise yang membuat investor retail sulit membedakan mana informasi yang benar-benar mempengaruhi fundamental dan mana yang hanya sentimen yang sesaat sentimen yang hanya sentimen sesat ya. Kontribusi utama penelitian ini pemberian kerangka analisis kuantitatif mengenai hubungan simultan antara sentimen berita dengan indikator ekonomi makro terhadap pergerakan saham. Lalu ada jurnal kedua ini, sistem mendukung keputusan atau DSS perbankan ya. Masalah utamanya itu kecenderungan investor untuk hanya melihat satu rasio seperti laba tanpa mempertimbangkan risiko lain ya, likuiditas atau efisiensi bank secara menyeluruh. Lalu kontribusi penelitian ini adalah mengembangkan model DSS hybrid yang mampu memberikan rekomendasi peringkat saham perbankan secara objektif gitu. Lalu ada jurnal ketiga itu aspek psikologis dan keputusan investasi ya. Masalah utama di sini, pengetahuan finansial yang tinggi tidak akan menjamin keputusan yang baik jika investor tidak memiliki kontrol emosi yang kuat terhadap potensi kerugian ya. Nah, kontribusinya penelitian ini identifikasi locus of control sebagai mediator penting antara teori keuangan dengan tindakan nyata ya. Lalu ada jurnal keempat ini analisis sentimen YouTube dan prediksi harga saham investor retail Indonesia, di mana masalah utamanya ini bagaimana mengubah opini publik di media sosial menjadi data yang dapat dianalisis secara objektif ya. Kontribusi penelitian ini menunjukkan bahwa analisis sentimen dari YouTube dapat menjadi alternatif variabel pendukung dalam pengambilan keputusan investasi ya. Lalu jurnal kelima itu ada sistem pendukung keputusan pemilihan saham menggunakan Topsis dan Yahoo Finance. Nah, masalahnya ini menurut pandangan saya, banyak investor pemula kesulitan melakukan pemeringkatan saham secara objektif karena data keuangan tersebar dan memerlukan perhitungan multi kriteria. Kontribusi utama penelitian ini adalah penerapan metode Topsis dalam aplikasi berbasis web yang dapat digunakan menghasilkan rekomendasi saham sesuai bobot kriteria dan profil risiko pengguna. Nah, lalu di sini ada pembahasan itu ada elisitasi, apa kebutuhannya, fitur autentikasi pengguna, login, terus mengintegrasi data, collect data, ngerangkum berita, questionnaire risk profile, dashboard rekomendasi dan rekomendasi ya. Yang dimana di sini ada tabel MDA-nya, mandatory, desirable, dan essential, di mana sistem registrasi itu mandatory, terus API mandatory, harus secara otomatis melakukan web scraping berita ekonomi. Nah, ini desirable ya. Nah, lalu sistem harus memproses teks natural ya, NLP itu mandatory, menyediakan kuesioner sebenarnya ini desirable, lalu mengajukan dashboard itu mandatory, lalu memberikan keputusan jual beli, nah itu mandatory tujuannya seperti itu. Lalu ada technical operation economicnya kurang lebih dari 7 kebutuhan tadi. Di sini ada high, medium, high gitu ya.
Ini untuk non fungsionalnya. Lalu di sini ada use case. Use case diagram di sini ada login, risk profile, analisa sentimen, analisa teknikal dan fundamental, rekomendasi keputusan, monitoring dashboard ya. Investor di sini yang terlibat ada investor retail atau pengguna, di sini ada sistem, ada API. Nah, di sini ada urutan use case-nya. Pertama itu ada login di mana terus pengguna login, lalu ada logout juga. Di sini mengisi kuesioner. Di sini ada step-stepnya, lalu di sini ada dashboard, memantau dashboard. Lalu ada rekomendasi ya, mengakses rekomendasi kita tinggal masukkan, kita search ya, masukkan sahamnya, nanti si aplikasi akan menghitung scoringnya. Di sini sistem berjalan sebelum adanya aplikasi. Nah, jadi investor yang mencari berita dari sosial media atau portal berita, nah dia akan memfilter dan dari berbagai sumber lalu memvalidasi dan mengecek profilnya apakah resikonya aman atau tidak. Jika tidak aman, mereka akan cari lagi. Jika resiko aman, ini akan buy atau sell atau hold ya. Nah, di sini ada flowchart setelah adanya aplikasi. Nah, ini kita tidak perlu melakukan pengulangan seperti tadi. Nah, jadi dari aplikasi tersebut dia sudah menampilkan resiko dan memberikan rekomendasi keputusan ya. Lalu bisa dimasukkan ke portofolio kita gitu. Nah, di sini kurang lebih sedikit desain wireframe-nya. Ini dalam tampilan low fidelity seperti ini. Untuk mockupnya di sini high fidelity-nya seperti ini. Dashboard, analisa. Nah, di sini akan memberikan skor ya, scoringnya rekomendasi ini. Mungkin portfolio di sini ada profil resikonya nih, apakah agresif, moderate atau konservatif. Lalu di sini ada user flow-nya. Di sini kurang lebih prototipe-nya seperti ini ya. Login gitu. Nah, ini ada tampilan komplitnya. Dashboard-nya di scroll ke bawah sampai habis seperti ini, analisis, dan ini rekomendasinya. Di sini ada portofolio, kita bisa menginput catatan ya, jurnal trading kita. Lalu di sini ada profil risiko. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.